Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Rusbita Patricia Leke. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah struktur aljabar. Yang pertama, saya akan mempresentasikan tentang order elemen dan grup siklik. Order elemen merupakan konteks kimia yang merujuk pada susunan unsur dalam tabel periodik berdasarkan nomor atom yang bertambah. Order elemen terdiri dari susunan horizontal, susunan vertikal, urutan unsur, pola periodik. Yang kedua, tentang grup siklik. Grup siklik disimbolkan dengan A sama dengan A. O sama dengan A. Jika A tak hingga, maka dikatakan A berorder tak hingga. Berdasarkan definisi ini dapat ditunjukkan bahwa apabila A elemen G dan O AM, maka M merupakan bilangan bulat positif terkecil, sehingga AM sama dengan E. Berikutnya tentang permutasi dan grup permutasi. Permutasi adalah pengaturan dari objek dalam urutan tertentu, sedangkan grup permutasi adalah himpunan dari semua permutasi yang mungkin dari objek tersebut. Dalam matematika, permutasi digunakan untuk menghitung jumlah cara yang berbeda di mana objek dapat diatur. Permutasi memiliki beberapa sifat. Yang pertama komutatif, kedua asosiatif, ketiga identitas, 4 invers, kelima tertutup, 6 berhingga 7 struktur. Rumus permutasi P N R sama dengan N integral per N kurang R integral, di mana P adalah objek yang diambil sedangkan R adalah waktu. Kedua, grup permutasi. Grup permutasi adalah himpunan semua permutasi yang mungkin dari objek tertentu yang membentuk struktur matematika dengan komposisi atau perkalian. Rumus untuk menghitung jumlah elemen dalam grup permutasi tergantung pada jumlah objek yang dipermutasi dan cara permutasinya. Ketiga, grup simetris dan homomorfisme. 1. Grup simetri. Definisi grup simetri. Grup simetri adalah konsep dalam matematika yang mengacu pada himpunan transformasi geometris yang mempertahankan sifat geometris suatu objek. Grup simetri juga adalah semua transformasi simetri yang dapat diterapkan pada suatu objek geometris, sehingga objek tersebut tetap memiliki sifat geometris yang sama. Sifat dari rumus grup simetri: 1. Identitas, 2. Invers, 3. Asosiatif, 4. Tertutup, 5. Komutatif. Adapun representasi dari grup permutasi: 1. Grup simetri yang sering dipresentasikan dalam bentuk tabel atau diagram. 2. Notasi matematika yang menyatakan transformasi simetri seperti rotasi R, refleksi F, dan translasi T. Grup simetri adalah konsep yang penting dalam matematika dan ilmu terapan karena membantu dalam memahami pola simetri, struktur geometris, dan transformasi objek. Berikutnya, homomorfisme. Homomorfisme merupakan struktur aljabar yang mana merupakan fungsi matematis yang mempertahankan struktur aljabar antara dua grup atau himpunan dengan operasi tertentu. Sebuah homomorfisme adalah fungsi f g mendekati h antara dua grup g dan h yang mempertahankan operasi grup. Artinya, untuk setiap a, b, dan g berlaku f kali a, b sama dengan fa kali fb. Dengan kata lain, homomorfisme memiliki sifat f kali A kali B, FA kali FB. Sifat-sifat homomorfisme: 1. Pemetaan struktur, 2. Identitas, 3. Invers, 4. Komposisi. Keempat, teorema Cayley. Teorema Cayley adalah sebuah teorema dalam teori graf. Teorema Cayley dibuktikan sebagai berikut. Misalkan S adalah himpunan anggota grup G dan biner adalah operasinya. Berikutnya, relasi ekuivalen. Dalam matematika, relasi ekuivalen adalah relasi biner yang bersifat reflektif, simetris, dan transitif. Relasi sama dengan merupakan contoh dasar dari relasi ekuivalensi, di mana untuk sembarang objek A, B, dan C. Sebagai akibat dari sifat reflektif, simetri, dan transitif, semua relasi ekuivalensi dapat menghasilkan partisi dari himpunan pendasar menjadi kelas ekuivalensi yang saling lepas dua.
Dua anggota dari suatu himpunan disebut ekuivalen jika dan hanya jika mereka merupakan anggota kelas ekuivalensi yang sama. Relasi suatu biner pada himpunan X disebut relasi ekuivalensi jika dan hanya jika bersifat reflektif, simetris, dan transitif. Artinya untuk semua A, B, dan C dalam X. Relasi ekuivalensi ada beberapa contoh, misalnya sama dengan pada himpunan bilangan, tanggal ulang tahun yang sama dengan pada himpunan orang-orang, kongruen pada himpunan semua segitiga. Relasi yang bukan ekuivalensi biasanya dilambangkan dengan tanda lebih besar sama dengan, yang mana antara dua bilangan real bersifat reflektif dan transitif namun tidak simetris. Berikutnya subgrup normal. Subgrup normal adalah konsep penting dalam teori grup yang mengacu pada subgrup suatu grup yang stabil terhadap operasi konjungsi. Definisi subgrup normal, sebuah subgrup N dari grup G disebut subgrup normal jika untuk G dalam G dan setiap N dalam N berlaku GNG-1 juga terdapat dalam E. Sifat-sifat subgrup normal: 1. Stabil terhadap konjugasi, 2. Faktorisasi grup, 3. Kernel homomorfisme. Kernel homomorfisme adalah ciri contoh khas dari subgrup normal, di mana kernel adalah himpunan elemen grup yang dipetakan ke identitas dalam grup. Grup faktor dan kernel dari suatu homomorfisme. 1. Grup faktor. Grup faktor adalah grup yang dihasilkan dari faktorisasi suatu grup oleh subgrup normal. Sedangkan kernel homomorfisme adalah subgrup dari grup sumber yang terdiri dari elemen yang dipetakan ke elemen identitas dalam target homomorfisme. Grup faktor dan kernel adalah konsep yang fundamental dalam teori grup dan homomorfisme. Mereka membantu dalam memahami struktur grup, hubungan antar grup, dan sifat aljabar grup. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.